Episode 20. Byul membuka YouTube guys dan melihat berita mengenai dirinya yang dibully warganet. Ada yang mengatakan kalau Byul masuk karena koneksi, dan ada juga yang membenci sikap Byul yang seperti seorang putri. Byul terlihat sedih dan depresi. Akhirnya dia meminum obat tidur sampai teler. Di saat itu juga Sojin keluar dari kantor polisi. Saat sampai di rumah, dia melihat Byul yang dipikirnya sedang tidur. Ternyata saat dipegang tangannya, tangan Byul sangat dingin dan tidak berdaya. Sojin melihat obat tidur yang kelalaran guys, beserta Mira Santika yang nublek. Lalu berteriak membangunkan Byul, tetapi Byul tidak sadarkan diri. Dia lalu dilarikan ke rumah sakit dan untung saja dia bernafas lagi. Sojin lalu meminta maaf pada Suryong dan meminta agar Suryong menghentikan semua ini karena Sojin bukanlah pembunuh Min Sol-a. Suryong lalu meminta Sojin untuk tidak mengajar lagi dan lebih fokus pada Byul saja. Tetapi Sojin menolak dan akan terus memperjuangkan yayasan miliknya dan balik mengancam Suryong. Nah, kita flashback ya guys. Jo Dan-tae ditangkap polisi saat berada di sebuah acara lelang. Dia dituduh atas penipuan investasi nih guys. Sojin pun ikut ditangkap polisi juga. Ternyata yang melaporkan adalah Logan Lee. Dia mengaku pada Jo Dan-tae bahwa dia juga menyamar sebagai si mas emas gondrong itu. Para penghuni Hera Palace melihat berita penangkapan Jo Dan-tae dan Sojin di televisi. Ibu rempong-rempong pada ketakutan dan Byul menangis saat si kembar kaget melihat wajah mereka juga ada di televisi. Lalu ibu-ibu dan bapak-bapak rempong itu pun ikut ditangkap polisi guys. Nah, saat diinterogasi mereka mengatakan ini ulah Suryong demi kepentingan perceraian mereka. Jo Dan-tae diam saja saat diinterogasi. Sojin mengatakan kalau dirinya sudah kaya dan tidak butuh recehan dari uang suap lagi guys. Iyalah. Dia juga mengatakan kalau bakat seseorang tidak dilihat dari suara seorang murid, tapi dilihat dari bakatnya yang terpendam guys. Nah, kita berpindah scene. Suryong datang ke rumah Jo Dan-tae dan mengingat si kembar saat masih akur guys. Sokyung tahu kedatangan Suryong dan memarahi Suryong lalu mengusirnya untuk pergi. Suryong lalu datang ke rumah Yoonhee dan Yoonhee kaget melihat ternyata di rumah juga Rona tidak ada guys. Suryong memaksa Yoonhee untuk menyerahkan diri ke polisi karena sudah membunuh Min Sol-a. Tetapi Yoonhee yang awalnya menolak lalu mengiyakan. Dan ternyata Rona datang dengan membawa es krim. Jadi Rona tidak hilang guys. Yoonhee lalu menemui Jo Dan-tae yang baru saja keluar dari kantor polisi. Yoonhee meminta Jo Dan-tae membunuh Suryong. Saat Jo Dan-tae bertanya kenapa kamu ingin melenyapkan Suryong, Yoonhee yang tidak mau Jo Dan-tae tahu kalau dirinya yang membunuh Min Sol-a lalu berdalih bahwa dia takut pada Suryong karena Suryong sudah mengetahui hubungannya dengan Jo Dan-tae. Dan saat itu pula Sojin memergoki Jo Dan-tae bersama Yoonhee guys, lalu memarahi Yoonhee dan hendak mencekik Yoonhee. Jo Dan-tae membela Yoonhee dan mengatakan jangan ganggu pacarku. Sojin yang mendengar hal itu semakin marah, tetapi Jo Dan-tae dan Yoonhee meninggalkannya. Dan Yoonhee mengejek Sojin dengan tatapannya guys. Nah, kita beralih ke bocil-bocil kaya ya. Para bocil kaya itu dapat perundungan dari teman-temannya di sekolah. Kemudian Rona datang membela anak-anak kaya itu, tapi salah satu bocil malah mengajak Rona pacaran guys. Di sini Sekhun marah lalu memukul bocil itu dan semuanya jadi ikut bertempur. Cewek cowok semuanya bertempur. Lalu muncullah Guru Do sebagai pahlawan yang menghentikan perkelahian itu dan menyuruh anak-anak kaya itu membersihkan kamar mandi. Rona pun disuruh membersihkan sampah. Sementara itu, Logan Lee memberikan foto ibu kandung si kembar
Tapi tidak tahu kenapa Suryong kaget melihat wajah wanita itu. Ibu dan bapak-bapak rempong sudah pulang nih guys dari kantor polisi. Dokter H kaget melihat keadaan Eun Byul, apalagi tahu kalau Sojin malah pergi mengurus yayasannya. Dokter H lalu mendatangi Sojin dan mengatakan kalau Eun Byul menderita afasia dan mengancam akan membawa Eun Byul ke desa. Sojin di sini terlihat menguatkan dirinya gitu loh. Dia menangis tersedak-sedak, tetapi dia seperti menahan tangisnya itu dan menelpon temannya. Yoonhee mendapat telepon dari polisi dan dia juga mendapat SMS dari Suryong agar segera menyerahkan diri ke polisi. Dia memberi waktu sampai jam 18.00 agar Yoonhee menyerahkan dirinya ke polisi. Yoonhee menjadi ketakutan dan mengambil satu buah pisau guys. Dia lalu berlari ke sekolah Rona dan memeluk Rona saat ada di kelas. Yoonhee lalu meminta Rona langsung pulang dan tidak usah ikut les terlebih dahulu. Rona bertanya, "Ibu mau kemana? Apakah karena bibi Suryong?" Lalu Rona bercerita pada saat dia mau bunuh diri, dia menabrakkan dirinya ke sebuah truk yang lewat. Tetapi Suryong datang menyelamatkan Rona. Di saat itu juga Suryong memeluk Rona. Nah, sejak saat itu Rona lebih menghargai kehidupan. Yoonhee pun meninggalkan Rona dan mengabaikan panggilan Rona. Scene berpindah ke Suryong. Logan Lee lalu mengajak Suryong pergi ke Amerika karena dia sudah berjanji pada almarhum Min Sol-a untuk membahagiakan ibunya guys. Lalu Logan Lee memeluk Suryong. Lah, Logan Lee ini suka apa ya sama Suryong? Saat Suryong hendak membereskan barang-barangnya yang akan dibawa ke Amerika, dia mendapat telepon dari bibi pembantu yang mengatakan kalau si kembar kembali dimasukkan di ruang kerja ayahnya guys. Suryong yang khawatir lalu berlari dan menuju rumah Jo Dan-tae. Dengan tergesa-gesa dia memanggil-manggil kedua anaknya itu. Dia lalu memasuki ruang kerja Jo Dan-tae dan Suryong ditusuk perutnya. Lalu ditusuk lagi di punggungnya oleh seseorang yang tidak diperlihatkan siapa itu guys. Lalu tiba-tiba muncul Yoonhee di sana dan mencabut pisau dapur yang menancap di punggung Suryong. Lalu datang pula bibi pembantu yang melihat itu dan langsung menjerit. Jo Dan-tae pun datang dan pura-pura memarahi Yoonhee. Kemudian disusullah si kembar juga datang memanggil-manggil ibunya. Nah, saat jenazah dikeluarkan oleh petugas, para penghuni Hera melihat dan heran karena Yoonhee yang membunuh Suryong. Berarti sudah ada 2 pembunuhan yang terjadi di Hera Palace. Polisi lalu menggeledah rumah Yoonhee dan menemukan ada 1 pisau yang hilang guys. Mungkin pisau yang tadi diambil ya. Rona yang datang dari sekolah bertanya, "Anda ini siapa? Apa yang Anda lakukan di rumahku? Ibu di mana?" Lalu adegan berpindah ke Logan Lee yang mendengar berita Suryong meninggal di Hera Palace. Lalu dia berlari keluar dan meninggalkan paspornya guys. Jadi tidak jadi ke Amerika gitu loh. Bibi pembantu bersaksi di hadapan polisi bahwa dia melihat Yoonhee yang menusuk Suryong. Jo Dan-tae pun bersaksi kalau Yoonhee sering menghubunginya dan masuk ke kamarnya dengan sembunyi-sembunyi serta memakai baju istrinya. Nah, saat itu Yoonhee juga diinterogasi. Saat diinterogasi, Yoonhee pun menjawab bahwa memang dia yang membunuh Uni Suryong guys. Lalu cerita pun bersambung.